Teori fungsionalisme struktural atau fungsional struktural mengedepankan keteraturan dan keseimbangan dengan komponen-komponen penting yang sempat saya sebutkan di video sebelumnya atau di video dalam kanal ini, video lain dalam kanal ini. Ada 4 komponen penting di dalamnya. Ada agile to adaptation, goal, integration, latensi. Inginnya keteraturan, keseimbangan. Konflik itu dihindari. Karena dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, konflik ini mengakibatkan sistem yang dibangun itu hilang, acak-adul nanti. Padahal sistem ini harus beradaptasi, sistem ini harus dibentuk ulang dengan kesepakatan yang pada muaranya melanggengkan, melatenkan daripada sistem tersebut. Tidak membongkar tapi membenahi. Fungsi-fungsi harus berjalan dan baik, struktur harus terjaga. Itu teori fungsionalisme struktural. Harus ada dalam sebuah struktur, harus ada elemen-elemen yang berfungsi dengan baik. Konflik dihindari. Segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik harus segera dianalisis sebagai pertimbangan dalam pembuatan norma atau aturan agar sistem itu bisa berjalan teratur. Jadi diantisipasi, konflik dari jauh hari diantisipasi. Nah, teori fungsionalisme struktural ini kerap kali atau sering dijadikan landasan saat melakukan sejumlah penelitian atau kajian atau studi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu contoh atau gambaran fenomena sosial yang bisa diteliti melalui perspektif teori fungsionalisme struktural. Saya akan memberikan sebuah contoh fenomena sosial yang bisa ditelaah melalui teori struktural fungsional atau fungsional struktural atau fungsionalisme struktural. Itu hanya perbedaan penyebutan saja. Tapi secara umum definisinya adalah apa yang saya sampaikan tadi ataupun apa yang saya sampaikan di video sebelumnya atau di postingan sebelumnya. Contohnya begini. Ada sebuah kota kecil. Sebut saja di Jawa Timur, ada sebuah kota kecil. Di kota kecil itu ada sebuah stasiun. Otomatis stasiun itu berada di salah satu kecamatan di kota kecil itu. Sebut saja stasiun A berada di kecamatan B. Kecamatan B ini punya 5 desa. Desa C, D, E, F, dan G. Saya ulang. Ada stasiun A berada di kecamatan B. Kecamatan B punya desa C, D, E, F, G. Berarti desanya ada 5. Di 5 desa itu ada tempat wisata. Ada gunung, ada danau. Tersebar di desa-desa tadi. Tentu saja ada gunung, itu maksudnya pegunungan. Pegunungan itu punya lokasi-lokasi yang indah begitu ya. Lokasi-lokasi indah. Nah, pegunungan itu tentu tidak hanya di satu desa, bisa jadi pegunungan itu lewat di 3 desa. Lalu ada danau tuh. Danau-danau di beberapa desa. Sebut saja pegunungan itu melewati desa C, D, E. Sedangkan danau itu ada di desa
F dan G. Danau yang sangat indah. Ada danau indah, ada lereng-lereng gunung yang indah. Tempat wisata nih. Namun, masyarakat di kecamatan itu tergolong masyarakat yang tidak sejahtera secara ekonomi ya. Ketika kita bicara tidak sejahtera secara ekonomi, kita bisa lihat dari tingkat UMR di sana. Ternyata pendapatan pekerja di sana di bawah UMR. Di kota kecil itu, yang ada di Jawa Timur, sebut saja begitu, upah minimum regionalnya 1 juta. Ternyata pendapatan masyarakatnya 800.000. Dan rata-rata atau sebagian besar atau bila di rata-rata begitu ya, pendapatan masyarakatnya ternyata hanya 800.000. Artinya sebagian besar masyarakat pendapatannya kurang dari UMR. Maka kita bisa bilang masyarakat itu secara ekonomi belum sejahtera. Padahal mereka ya, punya lokasi-lokasi wisata yang indah, yang punya potensi ekonomi. Ini fenomena sosial ya. Lalu seorang peneliti, seorang mahasiswa, seorang dosen, seorang akademisi, atau seorang pengamat, peneliti tadi ingin membuat penelitian. Kira-kira rumusan masalah penelitian itu, yang kemudian dari rumusan masalah ini akan menjadi judul penelitian. Misalnya ya. Bagaimana optimalisasi objek wisata yang punya potensi ekonomi di Kecamatan B. Judulnya bisa jadi nanti kalau memang itu penelitian mau dibuat laporan begitu, judulnya bisa optimalisasi objek wisata di Kecamatan B begitu. Kira-kira begitu. Tentu ada banyak judul-judul turunan atau pilihan judul yang lain atau pilihan rumusan masalah yang lain. Yang jelas tujuan dari penelitian dia ini ingin mengungkap apa sih yang terjadi di Kecamatan B ini. Kok objek wisatanya tidak bisa tereksplorasi dengan baik sehingga bisa mensejahterakan secara ekonomi masyarakatnya. Maka si peneliti ini kemudian melihat, karena dia pakai teori fungsionalisme struktural ya, dia akan melihat struktur-struktur atau tatanan masyarakat di sana itu, beserta elemen-elemen masyarakatnya itu seperti apa sih. Maka dia menemukan tuh, di sini ada objek vital, berarti ada stasiun. Maksud saya objek vitalnya berupa stasiun. Stasiun A, artinya apa? Artinya di dalam susunan tatanan masyarakat itu ada namanya pengelola stasiun A, atau di situ disebut dengan PT KAI. Ada PT KAI di situ. Lalu ada juga pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang menaungi kota tersebut. Lalu ada pemerintah kota B, gitu ya. Ada pemerintah kota kecil, gitu ya. Lalu ada kecamatan B, kan ya. Lalu ada desa C, D, E, F, G, gitu ya. Jadi ada struktur tuh. Dia sudah buat struktur tuh. Misalnya dia tulis Pemprov Jatim, Pemkot kecil ya, kota kecil ini ya, disebut saja nama kotanya kota kecil. Terus ada PT KAI selaku pengelola stasiun atau objek vital di kecamatan itu. Terus ada kecamatan B, ada desa C, D, E, F, G. Itu struktur awal yang dia buat. Tentu saja di struktur itu ada juga masyarakat di desa itu. Juga ada namanya
LKMD. LKMD itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sejenisnya lah. Intinya di sebuah desa umumnya ada semacam perkumpulan di desa itu. Perkumpulan masyarakat di desa itu yang menyampaikan pendapat-pendapatnya kepada kepala desa dan seterusnya begitu ya. Sebut saja namanya LKMD. Jadi strukturnya apa? Saya akan ulangi lagi. Ada Pemprov Jawa Timur, ada PT KAI, ada pemerintah kota, ada kecamatan B, ada stasiun A yang dikelola oleh PT KAI tadi. Ada juga desa-desa C, D, E, F, G. Ada juga LKMD tadi ya, kumpulan masyarakat di desa tadi, C, D, E, F, G juga. Lalu ada masyarakatnya. Lalu ditelaahlah kenapa si objek wisata itu tidak bisa berkembang. Kenapa? Sebenarnya kan kalau semua struktur itu berfungsi, maka objek wisata bisa dikembangkan. Lantas diketahuilah bahwa tidak ada transportasi, ini contoh ya, tidak ada transportasi dari stasiun selaku objek vital. Karena stasiun ini tempat orang stop. Seharusnya dari stasiun itu ada transportasi umum atau ada fasilitas yang bisa memberi orang akses ke tempat wisata itu. Nyatanya di stasiun itu tidak ada angkutan yang representatif. Ada angkutan ojek, tetapi ojek, misalnya saja, ojek ternyata kalau disuruh ngantar ke danau di kampung F atau danau di kampung G itu mahal dan tarifnya tidak jelas. Orang harus tawar-menawar dulu dengan tukang ojek dan sebagainya. Dan di kota itu belum ada ojek online yang tarifnya jelas misalnya. Ojek online mau masuk, konflik dengan objek pangkalan. Begitu seterusnya. Tidak adanya kejelasan angkutan ini menjadi domain siapa? Menjadi tanggung jawab siapa? Ternyata ini menjadi tanggung jawab pemerintah, baik dari pemerintah kota maupun dari kecamatan. Juga dari KAI misalnya. Ini misalnya saja. Seandainya KAI itu melakukan komunikasi dengan pemerintah kota, lalu dengan kecamatan, maka mungkin akan dirumuskan atau akan ada ide tentang angkutan yang membawa masyarakat atau membawa pengunjung kereta atau membawa pengguna kereta api menuju ke lokasi-lokasi wisata. Kalau sebuah objek wisata itu banyak pengunjungnya, otomatis orang naik sepur ke sana. Otomatis menambah pemasukan bagi PT KAI nih. Jadi Pemkot, pihak kecamatan maupun PT KAI ini punya keuntungan apabila objek wisata itu hidup. Ketika ditelaah masalahnya angkutan, maka tiga belah pihak ini harus mendiskusikan, harus punya inisiatif untuk memunculkan angkutan representatif ke objek-objek wisata tadi. Kalau angkutan sudah bagus, maka objek wisata diperbagus. Itu domainnya Pemkot, domainnya pemerintah desa. Kalau sudah bagus juga, wisatawan sudah akan datang, UMKM ditaruh di sana tuh, di objek-objek wisata tadi.
UMKM kuliner, UMKM cenderamata, atau jasa-jasa lainnya. Bahkan jasa transportasi bisa juga dari UMKM yang ada di desa-desa. Maksudnya, jasa transportasi ini bisa berupa transportasi yang disiapkan oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Bisa juga dari komunitas-komunitas desa. Kan itu jasa, tetap jasa itu ya. Kan bisa jadi UMKM itu bentuknya jasa maupun barang begitu ya. Bisa juga perseorangan, tetapi harus jelas nih. Angkutan ini tarifnya berapa, terus pengelolanya siapa, harus jelas gitu. Bahkan nanti kalau objek wisata itu sudah muncul, homestay bisa bermunculan. Apalagi ternyata diketahui di stasiun tersebut, ini misalnya, sekali lagi misalnya, saya tidak menyebut nama stasiunnya maupun nama kotanya maupun nama kecamatannya. Apabila objek wisata itu sudah muncul, dan diketahui pula bahwa di stasiun itu banyak lahan-lahan kosong, lahan tidur tidak terpakai. Seandainya di stasiun itu ada homestay atau dibuat saja bangunan untuk orang menginap begitu, itu memudahkan wisatawan datang, dia tidur di penginapan milik stasiun gitu. Lalu dari sana nanti mungkin ada jasa yang berkolaborasi dengan desa untuk ke tempat-tempat wisata tadi dengan harga yang murah atau harga terjangkau, gak usah murah lah, terjangkau, logis begitu. Itu bisa menjadi roda ekonomi atau roda bisnis bagi semua pihak, akan dapat manfaatnya. Masyarakat yang datang juga dapat manfaatkan dari healing, dari rekreasi itu, mendapat kepuasan batin dan sebagainya. Artinya penelitian yang saya maksud adalah tentang bagaimana fungsi ini berjalan selama ini. Bagaimana fungsi-fungsi dalam struktur masyarakat tadi yang saya sebutkan, mulai Pemprov, PT KAI, Pemkot, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, masyarakat, LKMD begitu. Berfungsi gak nih untuk memajukan objek wisata? Atau kalaupun sudah berfungsi, dibutuhkan inovasi gak ini? Ternyata dibutuhkan inovasi di bidang salah satunya transportasi. Penelitian itu menghasilkan kesimpulan bahwa transportasi di sana perlu dibenahi. Penelitian ini mengacu pada landasan teoretik fungsionalisme struktural. Demikian contoh yang bisa saya sampaikan untuk menjadi ilustrasi dalam memahami bagaimana aplikasi dari teori itu terhadap fenomena sosial yang ada. Ini contoh saja, tentu ada banyak contoh-contoh lainnya. Itu contoh saja fenomena sosial yang kecil lah. Tentu ada lagi fenomena sosial tentang TV digital, tentang kebijakan publik, tentang kondisi sekolah, di pesantren juga bisa, di mana-mana bisa kita telaah fenomena-fenomena sosial memakai teori struktural fungsional atau fungsional struktural itu.